Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan juga tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, ketemu lagi dengan saya, tentunya dengan mata kuliah yang berbeda. Pada mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Kalau di semester lalu kita ketemu di mata kuliah strategi pembelajaran PAI, maka untuk pertemuan kali ini di semester ini kita bertemu pada mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Oke. Di awal perkuliahan, seperti biasa, kita belum ada materi yang disampaikan. Jadi, ini nanti kita masih sebatas perkenalan dan juga kontrak belajar. Oke, untuk perkenalan, sepertinya kalian udah nggak asing lagi kan dengan saya. Di semester lalu kita udah pernah ketemu, di kelas pun sudah ya. Walaupun hanya 1 atau 2 kali kemarin. Selanjutnya melalui via daring atau online. Nah, untuk semester ini kita ketemu total via online. Jadi mungkin baiknya tetap perkenalan lagi. Siapa tahu ada yang lupa. Oke, untuk nama tetap seperti yang kalian program di KRS. Jadi namanya tetap sama, Dewi Agustriani MPDI. Kalian bisa manggilnya Bu Dewi, bisa gitu. Atau ada yang manggil Bu Agus, gak ada ya. Selanjutnya untuk tempat tanggal lahir, Tulungagung 17 Agustus 1990. Alamatnya di Tulungagung. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ke Tulungagung, silahkan bisa mampir ke rumah. Atau mungkin yang mau ke Kediri. Kalau di Kediri saya di perumahan Johor View B7. Wates, Kediri. Untuk email, itu email saya dewiagustriani1990@gmail.com. Jadi email nanti yang kalian gunakan atau yang kita gunakan untuk mengirim tugas. Oke, sudah nggak asing lagi ya, udah kenal ya. Kita lanjutkan untuk deskripsi mata kuliah. Sebenarnya mata kuliah pembelajaran akidah akhlak itu apa? Untuk apa? Nah, jadi mata kuliah pembelajaran akidah akhlak itu sebenarnya masih ada kaitannya dengan mata kuliah strategi pembelajaran PAI yang pernah kalian pelajari semester yang lalu. Kalau di strategi pembelajaran PAI, kalian belajar berbagai macam strategi, metode pembelajaran yang tepat untuk mengajar PAI. Nah, pada mata kuliah ini, kalian mengimplementasikan ilmu yang kalian miliki ketika perkuliahan strategi pembelajaran, kalian implementasikan untuk dipadukan pada pelajaran akidah akhlak. Maka, lahirlah pembelajaran akidah akhlak ini. Jadi mata kuliah pembelajaran akidah akhlak itu merupakan salah satu mata kuliah wajib ya untuk prodi PAI. Jadi kalau misalkan nih, kalian tidak lulus mata kuliah ini, kalian pasti akan mengulangnya lagi pada tahun berikutnya. Mengingat ini adalah mata kuliah wajib. Kalau nggak lulus, terus diulang-ulang sampai kalian lulus. Tapi harapan saya, pada semester ini, kalian semuanya lulus pada mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Dengan nilai yang sangat baik, sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Selanjutnya, mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS. 2 SKS itu kalau di kurikulum KKNI itu sama dengan 2 kali 50 menit atau 100 menit tatap muka. Kemudian 120 menit tugas mandiri. Dan 120 menit tugas terstruktur. Tapi sepanjangnya kita jalankan, itu seolah 2 SKS ya,
100 menit tatap muka di kelas, begitu kan biasanya? Padahal masih ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian bagi kalian calon guru PAI tentang strategi dalam pembelajaran akidah akhlak. Jadi di PAI itu ada beberapa mata kuliah keahlian seperti akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, dan juga SKI. Itu adalah mata kuliah keahlian prodi. Nah, pembelajaran ini juga termasuk pada mata kuliah keahlian, pembelajaran akidah akhlak. Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa calon guru PAI untuk merangkai pembelajaran akidah akhlak dari mulai perencanaan sampai pada evaluasi. Jadi output dari mata kuliah ini atau lulus dari mata kuliah ini, kalian harus sudah bisa membuat perencanaan pembelajaran pada pelajaran akidah akhlak dan juga sudah mampu untuk mengajar akidah akhlak. Karena magang kita atau karena prodi PAI itu prakteknya atau magangnya itu selalu pada jenjang MTS dan juga MA, maka untuk bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran nanti kita fokuskan juga pada jenjang MTS dan MA. Oke, selanjutnya untuk kontrak belajar. Kita sepakati kontrak belajar dulu ya. Kalian bisa menambahkan atau menyepakati kontrak belajar yang saya tampilkan di slide ini. Yang pertama, tentang kehadiran. Mahasiswa dinyatakan hadir minimal menuliskan nama dan NIM pada kolom komentar atau mengisi daftar hadir jika tertuliskan di situ draft atau daftar hadir untuk diisi. Karena kita via online, maka tidak ada tanda tangan di kertas seperti biasanya. Maka untuk daftar hadirnya juga via online juga melalui kolom komentar. Jika nanti saya menampilkan seperti video seperti ini saat ini yang sifatnya atau settingnya Premiere, maka segera kalian isikan nama dan NIM pada kolom komentar. Oke, yang kedua, tugas mahasiswa diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap tugas nanti akan ada deadline waktunya, sehingga pastikan tugas yang kalian kirimkan itu sesuai dengan waktu atau tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Untuk konsultasi mahasiswa terkait perkuliahan itu bisa dilaksanakan melalui media WhatsApp ataupun media lain yang mendukung. Karena e-learning dan juga Google Classroom yang kita gunakan nanti bukan merupakan media yang komunikatif ya untuk kita saling sharing, maka kita bisa menggunakan media WhatsApp atau pesan yang lain. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas itu bisa dengan via online maupun offline. Kesepakatan dulu dengan saya mau kirim lewat apa, via apa, online atau offline. Biasanya tugas-tugas seperti video itu kan kalau dikirim via online itu beberapa dari kalian pun ada yang merasa keberatan kaitannya dengan kuota, jaringan, dan sebagainya. Maka tugas itu bisa kalian kirimkan melalui offline dengan cara jika itu video maka kalian burning di CD kemudian kalian kirimkan di kampus atau di meja saya nanti. Tergantung kesepakatannya nanti ya, ataupun di rumah boleh. Kalau via online, nanti akan saya kirimkan link untuk Google Drive. Jadi kalian nanti bisa kirimkan di Drive itu pengumpulan tugas-tugas kalian. Selanjutnya untuk penilaian. Penilaian yang saya lakukan itu tidak hanya pengetahuan. Kalian pinter, tapi kalau nggak terampil, sikapnya buruk tetap akan mempengaruhi nilai akhir kalian.
Jadi penilaiannya balance antara sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sikapnya baik, pinter, terampil, apa sih yang nggak nilai A+ buat kalian? Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk ragam tugas yang akan saya berikan pada 1 semester ke depan. Yang pertama, praktek mengajar berkelompok. Karena mata kuliah ini praktek, jadi tidak ada makalah yang disajikan atau handbook seperti kemarin itu tidak ada. Jadi, kalian praktek mengajar secara berkelompok atau team teaching. Yang mana ini nanti akan dilaksanakan setiap minggu ya, secara bergantian. Dan bagi yang lainnya, nanti akan memberikan masukan, memberikan komentar, tanggapan, sehingga akan memperbaiki kualitas pembelajaran ke depannya nanti. Ada UTS ini nanti saya ambilkan. Ada UTS ini nanti akan saya ambilkan dari media yang kalian gunakan ketika mengajar. Tentu, poin UTS ini ada kaitannya dengan praktek mengajar berkelompok ini. Jadi ini adalah satu kesatuan ya nanti. Selanjutnya untuk UAS. UAS kalian nanti adalah praktek mengajar pembelajaran akidah akhlak yang divideokan. Ini nih yang nanti bisa tugasnya dikirim via offline maupun online. Terakhir, tugas akhir adalah RPP akidah akhlak. Seperti yang saya sampaikan di awal, tujuan perkuliahan ini kalian bisa membuat perencanaan pembelajaran, salah satunya dalam bentuk RPP. Oke, keterangan tugas lebih lanjut, silakan diperhatikan secara seksama ya. Keterangan tugas yang pertama tentang praktek mengajar berkelompok tadi. Kalian akan dibagi menjadi 12 kelompok. Kurang lebih untuk satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 mahasiswa, tergantung jumlah mahasiswa dalam kelas kalian. Dalam satu kelompok nanti, kalian nanti akan membuat sebuah video pembelajaran akidah akhlak yang akan kalian tampilkan nanti. Tergantung minggu keberapa kalian nanti akan tampil. Jadi praktek mengajar dilakukan setiap minggu secara bergantian. Pokok bahasan dan kelompok itu dibagi dosen. Jadi nanti saya akan membagi pokok bahasan apa yang akan kalian jadikan video itu, dan kelompoknya siapa saja. Kalian nanti bisa berkelompok untuk bertemu langsung dengan teman-teman di kampus, atau bisa melalui online. Jadi ini bebas kalian melakukannya bagaimana dalam pengerjaannya. Tapi nanti ketika ditampilkan itu adalah kerja kelompok, hasil kerja kelompok. Oke, untuk praktek mengajar begitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin tanyakan, silahkan di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Selanjutnya untuk UTS, karena kita tidak ada UTS tulis maupun UAS tulis, maka UTS itu atau nilai UTS itu diambil dari media pembelajaran yang digunakan waktu praktek mengajar. Gitu ya. Jadi UTS itu sebenarnya sudah gabungan. Ketika sama nanti mengajar, pasti menggunakan media pembelajaran. Nah, medianya itu menjadi nilai UTS tersendiri. Jadi satu kerja dapat 2 nilai kalian. Oke, selanjutnya adalah UAS. UAS-nya berupa tugas video pembelajaran, membuat video pembelajaran akidah akhlak secara online. Kalau tadi praktek mengajar yang pertama tadi itu berkelompok, maka untuk UAS kalian itu menjadi tugas individu. Jadi kalian nanti membuat video pembelajaran yang satu berkelompok, yang satu adalah individu. Yang individu merupakan bagian dari UAS. Untuk tugas akhirnya, itu kalian nanti akan membuat RPP pembelajaran akidah akhlak.
RPP itu dibuat dalam satu bab, yang mana setiap bab itu berbeda pertemuannya. Bisa jadi itu hanya 1 kali pertemuan, bisa juga lebih dari 1 kali pertemuan, tergantung muatan pada satu bab materi tersebut. Itu ya untuk tugas-tugas yang akan kalian kerjakan selama 1 semester ke depan. Jadi selama 1 semester ke depan, yang pertama dikerjakan terlebih dahulu adalah praktek video pembelajaran, membuat video pembelajaran secara berkelompok, kemudian membuat RPP, selanjutnya membuat video pembelajaran secara individu. Itu tugas atau kerja kalian selama 1 semester ke depan. Tidak begitu sulit kan? Saya harapkan ini tidak menjadi beban berlebih buat kalian. Oke, untuk penilaian. Penilaian kalian harus diperhatikan ya. Jadi kalian nanti bisa konfirmasi atau bisa istilahnya mengadu jika nilai kalian merasa kurang atau berlebihan. Bu, berlebihan kayaknya Bu, saya belum mengerjakan UTS, saya nggak ada UASnya kok sekian, kok kelebihan ini Bu. Nah, itu bisa kalian adukan nanti dengan kriteria penilaian seperti ini. Yang pertama, resitasi. Resitasi itu adalah tugas-tugas kalian, itu nilainya dari 20%. Apa saja resitasinya? Resitasi akan saya ambilkan dari nilai RPP pembelajaran akidah akhlak, yaitu nilai pada tugas akhir kalian. Itu resitasi. Yang kedua, nilai alternatif. Alternatif itu bobotnya adalah 20%, sama seperti resitasi. Alternatif itu saya ambilkan dari kehadiran dan alternatif itu saya ambilkan dari kehadiran dan keaktifan kalian selama mengikuti perkuliahan. Jadi pastikan setiap minggu kalian hadir ya untuk mengikuti perkuliahan ini. Dan tidak hanya hadir kalau bisa, tapi kalian berikan masukan, tanggapan terkait dengan video yang terkait dengan video yang dipaparkan oleh teman kalian. Selanjutnya, UTS. UTS itu memiliki bobot yang hampir sama 20%. Pokoknya sama ya 20%. Itu dari media, dari praktek mengajar kelompok tadi. Itu nilai UTS kalian. Nah, yang paling banyak itu adalah UAS. UAS kalian nanti 40%. Itu diambilkan dari video pembelajaran online yang kalian buat secara mandiri. Jadi kalian nanti praktek mengajar online ya. Kenapa online? Kalau nanti mengajarnya offline, mengajar siswa beneran di sekolah, insya Allah kalian bisa. Tapi kalau online, coba dulu. Jadi ini agak sedikit berbeda, jadi video pembelajarannya pun juga online. Karena sekolah-sekolah kan udah banyak yang tutup. Oke, nilai di atas itu akan berubah tiba-tiba jika ada sikap yang tidak baik. Jadi benar sikap itu juga penting pada mata kuliah ini, karena kalian mengajar pada mata kuliah atau mata pelajaran akidah akhlak. Gitu ya. Jadi nilai itu akan berubah jika sikap kalian tidak baik. Loh kok tahu tidak baik atau baiknya dari mana? Kita nggak pernah ketemu. Itu bisa terlihat dari komentar-komentar kalian ketika perkuliahan, sikap kalian yang kalian tunjukkan ketika mungkin di chatting atau di apa. Nah, itu bisa terlihat secara online juga tentunya. Jadi pastikan kalian memberikan komentar yang baik, kemudian memberikan tanggapan juga yang baik terhadap sesama maupun kepada dosennya. Nah, ini selanjutnya timeline kita selama 1 semester ke depan. Yang pertama itu kontrak belajar. Kontrak belajar itu ya yang kita laksanakan hari ini. Jadi pertemuan pertama ya ini kontrak belajar. Kemudian pertemuan berikutnya atau minggu depan itu kita melakukan peninjauan kurikulum akidah akhlak. Itu masih saya yang menyampaikannya, jadi yang warna kuning ini masih saya yang menyampaikan. Nanti mulai nomor 3 baru kalian praktek mengajar akidah akhlak. Jadi pada minggu ketiga atau pertemuan yang ketiga
kalian sudah mulai praktek mengajar akidah akhlak kelas 7 semester ganjil atau kelas 1 MTS. Di kelompok 1 ya, kelompok 1 dimulai dari pertemuan yang ketiga ini. Untuk pertemuan ketiga sampai pertemuan yang ke-14 itu berisi praktek mengajar. Kalau dihitung ini ada 12 kelompok. Baru nanti untuk pertemuan yang ke-15 itu kalian mengumpulkan tugas perangkat pembelajaran yaitu RPP kalian. Yang terakhir adalah UAS. UAS ini adalah praktek mengajar akidah akhlak secara individu yang divideokan tadi. Ingat ya, secara online. Oke, itulah tugas-tugas kalian selama 1 semester ke depan dan kontrak belajar kita pada hari ini. Untuk minggu depan masih saya yang akan mengisi materi, jadi kalian siapkan untuk tampil 1 minggu berikutnya untuk kelompok 1. Nah, tetap jaga kesehatan, hati dan juga pikiran kalian. Segala sesuatu akan terasa mudah jika kita mau berusaha dan terasa ringan jika kita ikhlas dalam mengerjakannya. Jadi tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Semoga apa yang kita laksanakan selama 1 semester ke depan itu bisa memberikan manfaat dan barokah untuk karir kalian ke depannya. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.